Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi yang SMP. Di sini Umi akan menjelaskan contoh soal menjawab tentang kubus dan balok ya. Materi kita kan minggu kemarin itu tentang kubus dan balok. Nah, hari ini Umi akan memberikan materinya untuk menjawab latihan kamu nanti yang Ibu kasih dengan menggunakan rumus kubus dan balok ya. Ini materinya. Oke, bismillah. Yang pertama itu tentang kubus ya. Rumus kubus dan beserta dengan contohnya. Oke, rumus kubus itu ada beberapa. Kita ambil ya, yaitu yang pertama Ibu jelaskan tentang luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus biasanya itu disingkat dengan LP, boleh, L aja boleh, itu sama dengan 6 dikali luas persegi. Karena kita ketahui kubus itu bentuknya persegi ya. Jadi sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Karena luas persegi itu sisi kali sisi. Maka luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali sisi atau biasanya disingkat dengan 6 kali S pangkat 2. Dimana satuannya itu adalah sentimeter persegi karena dia luas, jadi satuannya sentimeter persegi ya nah Ibu. Oke, yang kedua yang B itu ada namanya rumus mencari volume kubus ya. Volume kubus Ibu singkat dengan P sama dengan sisi dikali sisi kali sisi. Berarti volume sama dengan S pangkat 3. Boleh dibuat sisi kali sisi atau P sama dengan S pangkat 3. Dengan satuan apa ini? Satuannya sentimeter kubik gitu ya. Lanjut, itu yang ketiga itu adalah dari rumus volume kubus ini, jika nanti ketemu soal dan yang ditanya adalah S-nya atau rusuknya, itu makanya S atau sisinya itu berubah menjadi rumusnya akar. Di sini pangkat 3, di sini volume. Satuannya apa? Satuannya sentimeter. Ya, jadi kadang ada bentuk soal yang diketahui volume, yang ditanya sisi kebalikannya, maka rumus ini yang dipakai. Tapi jika yang ditanya volume yang diketahui sisi, maka pakai ini. Sisi itu sama dengan rusuk ya nak. Kadang ada soal membuatnya dengan nama rusuk, tidak apa-apa. Oke. Lanjut, yang sering muncul itu yang ketiga adalah rumus jika yang ditanya diagonal ruang kubus. Nah, diagonal ruang kubus. Kalau dia diagonal ruang kubus, Ibu singkatnya DRK. Ruang kubus sama dengan sisi akar 3 cm. Berarti dia di belakangnya pakai akar 3. Akar 3-nya udah ketetapan ya. Nanti tinggal cari sisinya aja. Nah, yang keempat itu ada nanti diagonal. Selain diagonal ruang, kita kenal dengan nama diagonal sisi. Diagonal sisi kubus, yaitu dia disingkat dengan DSK sama dengan sisi akar di dalamnya angka 2 cm. Ya, itu dia ya. Kadang ada yang nulisnya diagonal sisi, ada lagi nulisnya diagonal bidang. Samakah diagonal sisi dengan diagonal bidang? Nah, diagonal sisi dengan diagonal bidang itu dia adalah sama ya. Jadi jangan nanti kamu bingung, Bu, kalau diagonal sisi apa, diagonal bidang apa. Diagonal sisi dengan diagonal bidang itu sama aja rumusnya, yaitu sisi pangkat akar 2. Maaf ya, sisi akar 2 di dalamnya. Oke. Yang kedua, terakhir itu ada dia rumus luas
Kalau yang ditanya luas ya, luas bidang diagonal itu disingkat L BD, bidang, sama dengan S itu sisi pangkat 2 akar 2 cm persegi, karena dia luas. Kalau luas itu satuannya cm persegi, kalau dia volume cm pangkat 3. Ya, inilah rumus-rumus yang harus kamu ingat ya nak. Oke. Nah, dari rumus ini nanti kita bisa buat sebuah contoh soal. Ya, Ibu ambil example contoh soal yang pertama, yang paling simpel ya. Kita balik ya. Nah, contoh soal tentang kubus. Pertama, sebuah kubus dengan rusuk 8 cm, berapakah luas permukaan kubus dan volumenya? Nah, ini paling simpel ya. Sebuah kubus dengan rusuk 8 cm, berapakah luas permukaan kubus dan volumenya? Oke, kita jawab. Kita buat dulu diketahui ya, seperti biasa. Diketahui apa sama dia? Rusuk. Rusuk itu nama lainnya sisi, boleh ya. Berarti ibu buat apa? Rusuk aja lah tetap ya. Rusuk sama dengan 8 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya yang pertama A, luas permukaan kubus, yang B, volume kubus. Nah, oke, kita selesaikan. Yang A, karena yang diketahui adalah rusuk itu sama dengan S atau sisi, berarti kita masukkan rumusnya. Luas permukaan kubus atau LP itu sama dengan tadi adalah 6 dikali luas persegi, ya kan? Dikali luas persegi, di mana luas persegi itu adalah 6 dikali sisi kali sisi. Maka 6 dikali 8 kali 8, maka hasilnya 384 cm persegi. Inilah dia luas permukaan kubus. Simple ya dan gampang. Next, yang B dia bilang apa? Yang B adalah volume. Volume kubus itu kita ketahui rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Berarti 8 dikali 8 dikali 8, hasilnya 512 cm kubik. Ingat ya, pangkat 3. Jadi kalau luas permukaannya 384 cm persegi, sedangkan volumenya 512 cm kubik. Nah, itu untuk soal nomor 1. Paham ya? Semoga kamu gampang. Nomor 2. Nah, ini mungkin agak bingung, nanti perhatikan baik-baik ya. Sebuah kubus, soalnya sebuah kubus panjang diagonal sisi sisinya adalah 3 akar 2 cm. Hitunglah luas permukaan kubus dan volume kubus. Oke, ibu ulang pertanyaannya. Sebuah kubus panjang diagonal sisinya adalah 3 akar 2 cm. Hitunglah luas permukaan kubus dan volume kubus yang kita ketahui ya. Oke. Nah, di sini cara jawabnya itu
kamu gambar dulu ya yang namanya kubus seperti apa supaya kamu tidak salah. Ya, tadi yang dia bilang diketahuinya itu diagonal sisi, yaitu 3/2 cm. Nah, oke, yang diketahui diagonal sisi 3/2 cm. Kita gambar dulu bentuk kubusnya. Mohon maaf kalau gambar ibu sedikit tidak cantik, karena ibu langsung aja. Mohon dimaklumin ya anak ibu ya. Nah, jadi ini adalah gambar sebuah kubus. Mohon maaf kalau jelek. Kita kasih nama biar gampang. Ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita kasih nama ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini F ya. Nah, yang mana diagonal sisi? Yang diagonal sisi adalah yang ini. Ini diagonal sisi. Diagonal sisi. Berapa tadi diagonal sisinya? Diagonal sisinya 3/2 cm. Ingat ya, ini diagonal sisi F ke C. Nah, supaya kamu paham, gambar ini putuskan dia terlebih dahulu, atau kamu buat kalau gambar ini dipisah, maka terbentuklah gambar sebuah segitiga siku-siku, atau dia namanya Pitagoras. Ya. Oke, nanti ini jadinya B, C, F gitu ya. Nanti dia terjadilah gambar segitiga siku-siku. Nah, yang mana diagonal sisi ini tadi? Diagonal sisi 3/2. Kalau kita mau mencari luas permukaan kubus dan volumenya, kita itu harus tahu dulu yang namanya sisi. Sisinya itu atau rusuknya seperti ini. Karena di sini tidak ada sisi, di sini tidak ada rusuknya kan, tidak ada, yang ada dia diagonal sisi, maka kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Dengan catatan ini, jika ini dipotong maka gambarnya seperti ini, segitiga siku-siku, maka kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu pangkat 2. Dari rumus ini baru kita bisa mencarinya. Ini kan diagonal sisi. Nah, BC ini karena ini enggak ada angka dan tidak diketahui, maka BC ini kita buat misalkan apa BC-nya? Misalkan X. BF-nya apa? X juga. Jadi BC itu dimisalkan X, BF itu dimisalkan juga X. Ini tetap ya 3/2. Udah. Nah, barulah setelah itu kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ingat ya, rumus Pitagoras itu adalah pangkat 2, dia kuadrat. Nah, kita carilah di sini. Oke, yang diketahui apa? Yang ketahui adalah CF pangkat 2 sama dengan apa yang kita misalkan tadi, huruf BF pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Ingat rumus Pitagorasnya 1 ditambah 2 dikurang, seperti yang biasa ibu kasih tahu. Nah, CF-nya berapa? 3/2. Ini kan ada pangkat 2, karena dia pangkat 2, ini buka kurung tutup kurung kan. Nah, ini tadi BF-nya apa? BF-nya udah kita misalkan dengan huruf X, maka ini ditulis X. Pangkat 2-nya kita tulis ya. Oke, seperti ini. Nah, cara mencari ini gimana? Cara mencarinya kita buat di sini catatan mininya ya. Note, supaya kamu tidak susah. 3/2 dipangkatkan seperti ini, maka dia itu sama dengan 3/2 dikali 3/2. Dia perkalian berulang karena dia pangkat 2. Perkalian berulang sebanyak 2 kali. Berarti sama dengan 3 dikali 3 9. Akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2, nak. Berarti 9 dikali 2 hasilnya 18. Itu dia. Mencari 3/2 dipangkatkan 2. Nah, kita lanjut yang sebelah sini. Berarti ini tadi hasilnya berapa? 18 sama dengan 1 tambah 1 itu adalah hasilnya 2. 2 apa? 2x pangkat 2 ya. Di sini kan sebenarnya ada angka 1, cuman di angka 1 itu nggak pernah ditulis ya.
Udah, supaya gampang pindahkan semuanya. Nah, seperti ini. Berarti tinggal X pangkat 2-nya turun, 18 tetap, perkalian pindah tempat berarti menjadi bagi. Maka X pangkat 2 sama dengan 9. Pangkat 2 hilang, berarti bentuknya berubah menjadi bentuk akar ya. Akar berapa? Akar 9. Gitu ya. Nah, ingat pangkat 2-nya hilang jadi bentuk akar 9. Akar 9 berapa? Maka X sama dengan 3 cm. Dapatlah dia rusuknya atau sisinya itu 3 cm. Setelah ini dapat, baru kita bisa jawab berapakah luas permukaannya. Ya. Karena kalau soal yang diketahui diagonal sisi, maka kita cari dulu rusuknya atau sisinya. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Luas permukaannya. Luas permukaan kubus itu sama dengan kita ketahui LP sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Berarti LP sama dengan, tadi kita ketahui ya, X-nya itu 3 cm. X itu siapa? X itu adalah sisinya atau rusuknya. Berapa? 3 cm. Nah, berarti 6 dikali 3 kali 3. Berarti luas permukaan kubus adalah 54 cm persegi. Next, pertanyaan yang kedua, dia bilang adalah volume kubus. Kita ketahui volume kubus itu P sama dengan X pangkat 3 atau P sisi kali sisi kali sisi. Ingat ya, sisinya tadi 3 cm ya nak, berarti 3 kali 3 kali 3, maka volumenya 9 kali 3 27 cm kubik. Ingat kalau volumenya pangkat 3, kalau luasnya pangkat 2, maka selesailah dia. Jadi kesimpulannya untuk nomor 2, kalau ketemu soal yang diketahui diagonal sisi atau yang diketahui diagonal ruang atau yang diketahui diagonal bidang seperti ini, maka carilah dulu rusuknya seperti ini dengan Pitagoras. Setelah dapat baru bisa dimasukkan ke rumus luasnya ya. Jadi kamu harus cari dulu dengan menggunakan rumus Pitagorasnya. Dan kamu misalkan ini jadi huruf X, ini jadi huruf X ya. Boleh nggak selain X? Boleh. Kalau kamu mau pakai A, di sini boleh A kecil tapi ya, karena di sini udah ada B besar, C besar, F besar. Nah, di sini juga udah ada A besar, maka di sini kalau mau pakai huruf A boleh A kecil. Mau pakai huruf Y boleh, Bu? Boleh. Terserah kamu, nggak ada patokan ya. Oke, setelah ini dapat X-nya atau sisi atau rusuknya, baru bisa dimasukkan ke rumus luas permukaan dan rumus ke volumenya. Ya, itu contoh nomor 2. Contoh terakhir. Ibu kasih contoh 3 aja ya, Nak. Oke, contoh nomor 3. Volume sebuah kubus. Volume sebuah kubus itu diketahui 125 cm kubik. Nah, pertanyaannya, hitunglah luas permukaan kubus. Bu ulangin soalnya. Nomor 3, volume sebuah kubus 125 cm kubik. Hitunglah luas permukaan kubus. Nah, karena yang diketahui itu adalah volumenya 125 cm kubik, yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Yang kita ketahui luas permukaan kubus itu adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, karena dia rumusnya 6 kali sisi, sedangkan volumenya yang diketahui, ingat rumus yang Ibu bilang tadi di awal, yaitu kita menggunakan rumus yang ini. Nah, karena yang ditanyanya adalah luas permukaan, kita harus cari dulu sisinya. Cara mencari sisi apa? Pakai rumus ini.
akar pangkat 3 yaitu di sini volume. Maka kita carilah dia, yaitu yang pertama sisi sama dengan akar 3 di sini volume, ya kan? Nah, sisi sama dengan di sini akar 3, di sini 125 karena volumenya 125. Nah, akar 3 kali-kali berapa? Yang dikalikan sebanyak 3 kali dengan angka yang sama berulang, hasilnya 125, yaitu sisinya 5 cm. Setelah dapat sisinya 5 cm, baru kita bisa jawab pertanyaannya, yaitu luas permukaan kubus. Maka luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Maka luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali 5 kali 5. Maka luas permukaan 6 kali 5 30. 30 kali 5 150 cm persegi. Oke. Itu untuk pelajaran yang namanya contoh soal dari kubus ya. Ini Ibu ulangin, ini adalah rumusnya. Nah, oke. Ini contoh soal yang pertama, paling simpel ya. Nah, ini contoh soal yang kedua, agak sedikit rumit, tapi sebenarnya tidak rumit asal kamu ingat rumus Pitagoras. Nah, baru yang ketiga adalah ini ya. Kamu cari dulu sisinya, Ibu kasih sampelnya supaya kamu tidak susah. Next, nanti Ibu akan menjelaskan contoh soal tentang balok ya. Assalamualaikum anak Umi. Anak Umi. Nah, ini kita masuk materi tentang balok ya. Nah, sebelum Ibu tuliskan rumusnya, Ibu sudah gambarkan sebuah balok. Mohon maaf jika gambarnya tidak terlihat cantik. Nah, balok ini Ibu kasih huruf A, B, C, D, E, F, G, H ya, secara berurut. Nah, di sini Ibu mau bilang dulu yang balok, karena balok itu beda sama kubus ya. Kalau kubus itu dia persegi sama semua panjangnya. Nah, kalau balok ini tidak. Balok ini berupa persegi panjang, dia memiliki panjang. Nah, ini dikatakan panjang. Jadi AB ini adalah panjang, BC ini adalah lebar, dan sedangkan AE ini adalah dikatakan tinggi gitu ya. Jadi ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, ini disingkat dengan huruf P, ini disingkat dengan huruf L. Nah, ini disingkat dengan huruf T. Jadi pada balok itu dia ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, dari sinilah kita bisa buat rumusnya, yaitu rumus yang pertama yang biasa sering dipakai itu adalah luas permukaan balok. Oke, luas permukaan balok itu terdiri dari 2, karena panjangnya ada 2 ya. Ini dia panjang 1, ini 1, lebarnya juga ada 2 ya. Oke, jadi dia ada 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi gitu ya, karena masing-masing terdiri dari 2 panjang, 2 lebar, dan 2 tinggi. Oke. Nah, itu dia untuk yang namanya luas permukaan balok. Satuannya masih tetap ya nak, satuannya itu adalah cm persegi. Nah, rumus yang ketiga itu ada namanya mencari jumlah panjang rusuk balok ya. Nah, itu rumusnya sama dengan panjang mohon maaf. Yang kedua, jumlah panjang rusuk balok, dimana rumusnya itu menjadi 4 panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Oke, 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, atau biasa bisa ditulis dengan 4 panjang tambah 4 lebar tambah 4 tinggi. Satuannya apa? Satuannya sentimeter gitu ya. Nah, yang ketiga itu dia ada rumus namanya diagonal ruang sebuah balok. Nah, Ibu singkatnya DR sama dengan akar panjang pangkat 2 ditambah
lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 gitu ya. Nah, oke, diagonal ruang sebuah balok DR sama dengan akar panjang pangkat 2 tambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 dengan satuan tetap yaitu sentimeter. Nah, ini rumus-rumusnya yang Ibu kasih tahu, yang simpelnya aja. Example, contoh soal. Kita buat contoh soal ya. Oke, sebelum masuk contoh soal, Ibu lupa satu buah rumus ya. Rumus apa? Yaitu rumus volume. Ibu tulis di sini aja ya. Rumus volume balok yang disingkat dengan P, yaitu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya apa? Satuannya sentimeter kubik gitu ya. Nah, sebelum masuk contoh soal, satu lagi tadi ketinggalan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, satuannya sentimeter kubik. Baru kita masuk contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Sebuah balok seperti gambar itu ya. Sebuah balok AB, CD, EF, GH memiliki panjang 40 cm, lebar 15 cm, dan tingginya 4 cm. Tentukan volume balok B, luas permukaan balok. Nah, kita jawab ya. Yang pertama A, kita ketahui ya, diketahui panjangnya Ibu buat P aja 40 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya T 4 cm. Pertanyaannya adalah yang A, volume balok. Volume balok yaitu disingkat dengan P. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita tinggal langsung masukkan aja panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 40, lebarnya 15, tingginya 4 cm. Maka volumenya 2400 cm kubik. Gitu aja dia ya. Nah, sedangkan yang kedua dia bilang adalah B, luas permukaan luas permukaan balok. Oke, yaitu luas permukaan balok sama dengan 2, tadi Ibu bilang 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Luas sama dengan 2, panjangnya tadi 40 dikali lebarnya 15 ditambah, ini enggak ada, ini kita hapus ya, belum ditutup kurung ya nak ya, ditambah panjangnya 40 dikali tingginya 4 ditambah lebarnya 15 dikali tingginya 4, baru tutup kurung ya. Oke, luas sama dengan 2, 40 dikali 15. Oke, 2 dikali 40 kali 15 yaitu adalah di sini 600 ya. 600 ditambah ini dia 160 ditambah ini dia 60, 15 kali 4 baru tutup kurung ya. Maka luas 2, 600 tambah 160 ditambah 60 itu 820. Maka luasnya 2 kali 8, 2 dikali 820 yaitu 1640 cm persegi gitu ya. Jadi dia luas permukaan baloknya itu luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar
lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 40 dikali 15, ini tidak ada tanda kurungnya ya nak, ditambah 40 kali 4, ini ditambah dengan, ini tanda tambah, ditambah dengan 15 kali 4, jadinya 40 kali 15 itu adalah 600, 40 kali 4 160, 15 kali 4 60, maka hasilnya 1640 cm persegi. Nah, itu untuk contoh soal nomor 1 yang paling sederhana. Kita buat contoh soal nomor 2. Oke, kita masuk contoh soal nomor 2. Sebuah balok berukuran panjang panjangnya itu 7 cm dan lebarnya juga 7 cm aja. Nah, sama ya, panjang sama lebar ibu buat sama-sama 7 cm. Oke, jika luas permukaan balok 602 cm persegi, pertanyaannya ibu, tentukan tinggi balok. Nah, kalau di soal yang pertama itu semua panjang lebar tinggi diketahui, kalau contoh soal yang kedua itu tidak. Ibu ulangin soalnya, sebuah balok berukuran panjang 7 cm dan lebar 7 cm. Jika luas permukaan baloknya 602 cm persegi, tentukan tinggi baloknya. Nah, oke, kita buat diketahui. Panjang sama dengan 7 cm, lebar sama dengan 7 cm. Lebar ini ya, luas sama dengan 602 cm persegi. Yang dia tanya yaitu adalah tinggi balok, maka tetap rumus yang dipakai adalah rumus luas balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Luasnya 602, masukkan 602, 2 panjangnya 7, lebarnya juga 7, panjangnya dia bilang 7, yang dia tanya adalah T, maka ini tetap T, lebarnya adalah 7 ya, ini yang ditanya T maka tetap T. Oke, ini 602 sama dengan 2, 7 kali 7 49, 7T tambah 7T ini sejenis, sama-sama variabelnya T, berarti boleh dijumlah, berarti 7 tambah 7 14T. Oke, 602 ini kalikan ya, 2 dikali 49 itu adalah jawabannya 98, ditambah 2 dikali 14T berarti sama dengan 28T. Nah, seperti ini. Udah. Karena yang mau kita cari itu T, di sebelah sini letaknya, ibu pindahkan aja, tapi ibu pindah sekaligus aja biar nggak repot. Ini 98 tambah 28T sama dengan 602 gitu ya. 28T nya turun karena T yang ditanya 602. 98 ini kan tanda tambah, pindah jadi tanda kurang 98. Maka 28T sama dengan 602 dikurang 98 adalah 504. T tanda kali pindah jadi tanda bagi, berarti 504 dibagi 28, maka T sama dengan 18 cm. Gitu cara nyarinya ya. Jadi tinggi balok adalah 18 cm. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kalau yang ditanya nanti salah satunya tinggi, seperti ini caranya. Yang ditanya juga luas, yang ditanya lebar juga caranya seperti ini. Jadi sama aja. Assalamualaikum Anak Umi. Ini contoh soal tentang balok ya. Ini Bu kasih satu lagi biar lebih paham.
Nah, ini ada gambar sebuah balok, di mana pada gambar di samping berapakah panjang diagonal ruang AG. Nah, pertanyaan ini adalah panjang diagonal ruang AG. Yang kita ketahui panjang diagonal ruang AG adalah yang ini sampai sini. Ya, itu panjang diagonal ruang AG. Jadi, kalau kita mau menjawabnya, kita gunakanlah rumus panjang diagonal ruang AG. Apa rumusnya? Kemarin udah Ibu tuliskan, yaitu panjang diagonal ruang AG atau D atau apapun diagonal AG, Ibu singkat ya, sama dengan panjang, Ibu tulis pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Oke, akarnya sampai ya, Nak. Nah, panjang diagonal ruang AG itu ada rumusnya, D sama dengan panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2, atau bisa ditulis dengan disingkat P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Biasakan menulis akarnya sampai dengan T ya, Anak Umi. Nah, baru kita tinggal masukkan D sama dengan, kita ketahui di sini panjang dari gambar ini nampak ya, yang manakah panjang? Ini panjang P sama dengan 8 cm. Baru yang manakah lebar? Ini adalah lebar sama dengan 6 cm. Yang manakah tinggi? Ini adalah tinggi, yaitu 24 cm. Kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus, nggak susah ya. Jadi jangan lihat gambar langsung pusing kepalanya. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2, akarnya sampai ya, Anak Ibu. Maka diagonal ruang AG-nya 8 pangkat 2 itu 64 tambah 36 tambah 576. Oke, maka diagonal ruang berarti adalah akar dari 676, maka D sama dengan 26 cm. Simpel kan? Soalnya aja yang mungkin kamu pusing, padahal jawabannya pendek ya. Maka panjang diagonal AG-nya itu adalah 26. Jadi panjang diagonal ruang AG adalah 26 cm ya. Ini contoh soal terakhir dari Umi ya. Nanti setelah ini akan Ibu upload dan kalian kerjakan soal yang Ibu kasih sesuai dengan arahan dari video Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.